Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah taala, insyaallah di kesempatan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita tidak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah Jalla wa Ala yang masih memberikan nikmat begitu banyak kepada kita hingga kita masih diberi kesempatan beramal salih sedemikian rupa di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita memohon hanyalah kepada Allah, semoga seluruh amal salih kita diterima olehnya. Semoga seluruh amal ibadah kita dengannya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga kita kelak diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, sebagaimana yang kami janjikan di pekan yang lalu, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang tulisannya Al-Imam An-Nawawi dan Syekh Abdul Razak berkenan tentang doa. Hari ini kita akan lanjutkan tulisannya Syekh Abdul Razak, Ad-Du'a'u alladzi la yurad. Kita menyambung pembahasan doa-doa yang tidak akan ditolak. Di pertemuan yang lalu telah kami bahas beberapa ayat yang dinukil oleh beberapa alim ulama berkenan tentang doa. Hari ini kita akan lanjutkan surah Al-A'raf ayat 55 dan 56. Ngantuk Pak, Bu? Ngantuk kayaknya. Kayaknya makannya terlalu banyak kayaknya. Padahal sholatnya udah pendek tadi. Pendek tuh Pak? Kurang pendek lagi? Kurang ya Pak? Oh, kurang pendek ya? Oh, berarti minggu depan lebih pendek lagi. Kalau siap nanti surat Yasin 3 ayat. Siap ya? Undang semua warga biar 3 ayat Allahu Akbar ya. Nanti kita insya Allah kita iniin. Karena ini kalau udah semakin kemarin dipanjangin itu kurang hikmah menurut saya. Karena udah mulai capek gitu dan seterusnya. Terutama dokter aja sudah mulai tertidur tadi. Jangan lupa baca doa dok. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amud ya. Syekh Abdul Razak berkata dalam kitabnya ini, beliau menukil firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 55-56. Sekaligus ini beberapa syarat berkenan tentang doa. Allah lagi-lagi meminta kita seakan-akan memaksa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u, mintalah kalian kepadaku. Mintalah kalian. Rabbakum, kepada Rabb kalian, tadarru'an wa khufyatan, dengan tadarru'. Apa itu makna tadarru'? Sepertinya ini belum saya bahas ya dok. Wis lali katanya. Udah belum Pak Firdaus? Belum. Tadarru' ini kata Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, tadarru' itu 2 hal. Jadi dalam doa itu harus memiliki tadarru' yang pertama. Yakni apa? Tadullulan wa istiqanatan li ta'ati. Harus menghamba, menghina, merendah serendah-rendahnya dan hadirkan ketenangan di dalam ketaatan. Bahasa Jawanya apa? Kalau doa itu harus nglosor. Doa itu harus nglosor, Jam. Jadi kalau kita doa, lisannya meminta tapi jiwanya tidak merunduk kepada Allah, tidak menghina, menghamba, wajar kalau doa kita nggak dikabul, Jam. Jadi ini syarat yang pertama, istiqanatan, dan harus tenang jiwanya. Itu syarat yang disebut tadarruan. Dan ulama ahli tafsir tahu siapa Al-Imam At-Tabari. Semua ulama tafsir merujuk kepada beliau karena beliau tafsir yang paling klasik. Kedua, wa khufyatan. Apa makna khufyah di sini? Khufyah itu pertama, bi khusyu'in qulubikum. Harus khusyuk hatinya. Kita ini sering doa nggak khusyuk jamaah. Jangankan doa, sholat loh 5 waktu 2 rakaat aja, jangankan 1 rakaat, baca Al-Fatihah saja kita pikirannya entah kemana-mana kok. Betul nggak? Makanya kenapa kalau sholat itu makruh hukumnya meletakkan makanan dan minuman di depan kita. Nah ini kan teh botol ini mempengaruhi sebenarnya, makanya alhamdulillah taruh di samping saya. Nek di depan wong kok tak ngombe gitu. Nah, ini memang harus khusyuk. Mau baca Al-Fatihah satu aja Al-Fatihah belum tentu khatam, betul apa tidak? Belum tentu khusyuk, betul nggak? Nah, ininya sudah hafal, jadi ininya sebut, hatinya entah kemana-mana. Ini juga buat, maaf bapak-bapak ya, ini sedikit masukan. Kenapa kalau kita ini sholat, diusahakan pakaian kita ini jangan ada tulisan di belakangnya.
termasuk sarung. Kalau sarung ada mereknya gajah duduk, duduk gajah, gajah tidur itu toh. Apa meneh logis itu dibalik, sing mereknya itu di atas. Nanti nek salat kita di bawah, wah ki atlas larang ki gitu. Ininya ngomong tapi hatinya wis larang ki. Iki mesti tenun nih, ini ngono. Ya, ini saya nggak menyindir siapapun ya. Ini contoh. Ya jamaah ya. Nanti boleh protes kalau saya pakai sarung. Dulu kan pernah pakai sarung. Ini ono merek belakangnya, silahkan protes. Karena itu mengganggu jiwa jamaah. Hati itu nggak khusyuk. Apa meneh belakangnya tulisannya mahal Dior. Wah, ini larang nih. Gitu. Kaos Dior ki kok Prancis ya. Prancis ya, Dok ya. Boleh kayak ngono lah pokoknya, ya. Makanya nih harus hati-hati. Ya, gitu ya jamaah ya. Ini harus hati-hati, harus khusyuk. Yang kedua, bukan hanya khusyuk di sini, tapi kata Al-Imam Ibnu Jarir, di khufya ini bukan hanya khusyuk, tetapi yang kedua, yakni wasihhatil yakini bi wahdaniyatihi wa rububiyatihi. Keyakinannya harus benar, bahwasannya Allah lah satu-satunya tempat kita mengadu, Allah lah satu-satunya tempat kita meminta, Allah lah satu-satunya tempat kita bersandar, dan Allah lah satu-satunya tempat mengabulkan doa. Serta kita harus yakin jamaah, Allah yang mencipta, merajai, mengatur dan memelihara urusan hamba. Harus itu. Seperti malam inilah, teh botol sotro itu udah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Ono malam iki neng Citra Grand, masjid apa jenenge? Masjid Citra Grand. Soalnya dulu yang meletakkan batu pertama saya gitu Dulu ya. Dokter belum ada ya, Dok ya? Pak Firdaus ada ya? Ada. Dulu urung dadi apa-apa iki. Ini sudah ditakdirkan ini. Saya di sini, kipas angin itu ditakdirkan. Jadi kita harus yakin itu, sehingga orang muslim nggak perlu khawatir berkenan tentang rizki. Dan ini jadi syarat kalau kita minta sama Allah, jangan melulu dunia jamaah, karena dunia kadarnya sudah ditentukan, nggak mungkin salah alamat. Betul nggak? Betul nggak? Iya, harus yakin aja sudah. Gitu ya, Mas. Jadi ini harus yakin, namanya khufyah, khusyuk hatinya, kemudian harus benar keyakinannya. Nah, ayat berikutnya Allah mengatakan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam segala hal. Sehingga di sini tafsiran ulama, kalau kita berdoa, ngapunten jamaah, doa Allah itu tidak tuli jamaah. Allah itu maha tahu. Makanya kadang-kadang saya rodok miris kalau itu sedang tawaf di depan Ka'bah, itu rodok teriak-teriak niku miris saya. Sering sekali itu pembimbingnya itu kan atau mutawafnya, Rabbana atina. Dalam hatiku, ya Allah tuh maha dekat. Ya, itu rumahnya ngapain harus teriak-teriak? Jadinya saya juga nggak konsentrasi. Maka besok jenengan kalau ke tanah suci, udahlah sebelum kita memohon aja, Allah tahu nggak kalau kita akan meminta apa? Tahu tidak? Nggak usah kencang-kencang doa itu, pelan-pelan saja. Karena innallaha sami'un alim, Allah tuh maha mendengar dan maha mengetahui. Maka Allah nggak suka melampaui batas. Lalu Allah melanjutkan ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian wahai manusia melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah Allah telah perbaiki semua kondisinya. Jangan berbuat syirik dan seterusnya. Lalu apa kata Allah? Ini kata kuncinya. Wad'uhu khaufa wa tama'ah. Dan mintalah kepada Allah dengan khaufan, dengan penuh rasa takut. Apa rasa takut kita? Ya Allah, hamba ini makhluk pendosa. Pantas nggak pantas engkau kabulkan, hamba tetap meminta ya Allah. Coba saya mau tanya, kita ini pendosa nggak? Busuk nggak kita ini? Kita ini udah jadi orang baik atau belum? Belum. Kita baru belajar menjadi orang baik. Betul apa tidak? Kita belum ada yang baik jamaah. Termasuk semua ustadz belum ada yang baik. Baik itu ketika kita mati dalam keadaan la ilaha illallah, itu baik namanya. Itu namanya husnul khatimah. Selagi kita hidup, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Betul apa tidak? Maka khauf. Yang keempat, watoma'an. Nah ini kata kunci, ini belum saya sampaikan nih kayaknya, Dok ya. Doa itu harus toma' jamaah. Toma' itu apa? Geragas. Ini tak sampaikan ya jamaah ya. Ini ada doa yang dilarang. Kayaknya belum pernah saya sampaikan di sini kayaknya. Jamaah, kalau berdoa itu geragas. Allah yang memerintahkan. Contoh misalnya surah Al-Furqan ayat 74. Itu konten doanya itu geragas jamaah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami. Itu sebenarnya doa untuk minta ini juga.
Tapi niatnya jangan itu loh Pak Firdaus. Rabbana hablana tambah bojoku ya Rabb, jangan. Karena itu kan hablana min azwajina itu pasangan-pasangan, wa dzurriyyatina dan anak keturunan, anak cucu cicit apa meneh ke bawah Pak. Canggah tutuk disiwur-siwur ditutuk semuanya ke bawah itu dzurriyyah. Qurrata ayun. Jadi apa? Penyunjuk pandangan mata dan hati itu geragas namanya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bukan hanya sekedar solih-solihah, pemimpin orang bertakwa. Coba lihat, itu geragas. Makanya doa itu nggak boleh seperti ini ya. Ini akan saya terangkan. Ini ada pemahaman tasawuf yang sangat menyimpang. Mereka itu punya doa yang masyhur di kalangan mereka. Mau dengar doanya? Ini batil ya, ini nggak boleh doa ini diminta. Apa kata mereka doanya? Duhai Allah, kata mereka ya, jikalau engkau ridho hamba masuk surga, maka hamba pun ridho. Jikalau engkau ridho hamba dimasukkan ke neraka, hamba pun ridho. Coba, mereka ridho dimasukkan kemanapun. Boleh nggak ini jemaah? Nggak boleh. Ketika kita tanya apa alasan anda demikian, oh yang saya minta itu bukan surga, karena surga itu makhluk. Saya minta ridhonya Allah. Nah, ini ingkar sunnah ini. Ini menyelisih sunnah Rasul. Padahal Rasul alaihissalatu wassalam itu menyuruh kita dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, mintalah kepada Allah surga Firdaus walaupun kau gak pantas. Makanya kenapa kalau saya kunut witir selalu sholat di sini dari awal sholat ya Pak, selalu minta surga Firdaus. Maka Pak Firdaus senang dia, namaku sering disebut. Yang kedua, mereka punya doa lagi yang diturunkan gridnya. Ini sering kita dengar di masjid-masjid, bahkan mereka doa ini. Saya belum sampaikan ya Pak. Apa mereka minta doanya? Duhai Allah, hamba nggak pantas masuk surgamu, tapi takut masuk nerakamu. Tak takonono lah, terus masuk nangendi? Nggak pantas masuk surga, tapi takut masuk neraka. Sering dengar nggak doa ini? Apa dia minta gelantungan yang sirot gitu jemaah? Yang sirot yang gelantungan gitu? Iya kan nggak boleh doa gini. Maka kalau doa itu yang detail Pak. Ini buat anak-anak kita ya Pak. Mintanya jangan tanggung-tanggung. Dokter Aditya juga, ya Rob, jadikan anak-anak hamba bertakwa. Entah engkau jadikan dokter, entah engkau jadikan direktur rumah sakit Karyadi. Jaluknya yang detail. Jangan, ya Allah, jikalau engkau ridho, ya silahkan. Enggak juga enggak apa-apa, kan enggak lucu jemaah. Enggak boleh, ini termasuk doa yang hati lalai. Enggak boleh ghaflah. Misalnya, ya Rob, si fulan ini sakit, jikalau kau ingin sembuhkan, sembuhkan. Enggak juga enggak apa-apa, itu enggak boleh jemaah. Minta itu harus detail. Gitu ya jemaah ya. Mau tahu kelanjutannya? To be continue, insyaallah. Stay tune terus, insyaallah Sabtu pekan depan yang terakhir saya akan bahas perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah supaya kita doanya nggak tertolak. Ada 13 poin. Datang terus di sini. Ajak anak istrinya, ajak istri-istri anak-anaknya ya. Bawa ke sini semua, kita akan bahas insyaallah taala perkataan Syekh Abdul Razak menukil perkataan Imam Ibnu Qayyim tentang 13 cara yang harus kita minta kepada Allah supaya doa kita dikabul. Mau nggak? Nah, kita nanti datang ya insyaallah Sabtu pekan depan. Semoga umur panjang, semoga kita ini dikabulkan Allah taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.